Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan untuk mendengar, melihat, dan merasakan. Sungguh suatu karunia yang sangat besar dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang mulia ini. Apa kabar bangsaku? Perkenalkan, nama saya Pina Nur Apria, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Wanayasa. Dalam video singkat ini, saya akan menyampaikan orasi kebangsaan tentang 4 konsensus kebangsaan dan anti korupsi. Dewasa ini, bangsa Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi. Akibat dari perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemuda merupakan aset bangsa yang memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak sekali peran-peran yang bisa diemban oleh seorang pemuda. Sampai Bung Karno mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia." Berbagai fenomena bermunculan. Salah satu contohnya penyakit yang akhir-akhir ini sedang menggerogoti bangsa kita, yakni masalah korupsi. Hal ini muncul seiring dengan semakin menipisnya nilai-nilai yang terkemas dalam 4 konsensus kebangsaan. Indonesia memiliki 4 konsensus kebangsaan yang kita kenal juga sebagai 4 pilar kebangsaan. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Adapun 4 konsensus itu adalah 1. Pancasila. Pilar pertama yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kokoh adalah Pancasila. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 2 kata, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai rumusan dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, konstitusi negara memiliki kedudukan dan peran penting. Terkait dengan pentingnya sebuah konstitusi bagi negara, maka Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang sangat penting karena memuat pandangan filosofi, yuridis, sosiologis, dan politis dari tokoh-tokoh bangsa yang telah disepakati dan melandasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Syarat berdirinya sebuah negara ada 4, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Dan karena memenuhi 4 syarat itulah, kemudian negara Indonesia lahir dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa yang bertekad mempertahankan keutuhan bangsa. Sebab itu, NKRI adalah prinsip pokok, hukum, dan harga mati. Demi NKRI, apapun akan kita lakukan. NKRI adalah hal pokok yang harus kita pertahankan. 4. Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantulat, Punjangga Agung Kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Yamuruk. Di abad ke-14, sesanti tersebut terdapat dalam karyanya Kakawin Sutasoma yang berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan pemerintahan Kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian. Semangat Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bangsa kita untuk mengakui keberagaman sebagai kekayaan bangsa, mengajarkan bangsa kita untuk memahami perbedaan budaya, agama, politik, dan ideologi. Bhinneka Tunggal Ika juga mengajarkan toleransi, tolong-menolong, gotong royong antar umat beragama. Pengaruh globalisasi yang tanpa batas menyebabkan semakin menipisnya jati diri bangsa yang khas, seperti rasa menghormati, saling menghargai, tolong-menolong, persatuan, dan kesatuan. Moral akhlak yang dilandasi nilai-nilai agama. Kondisi ini kurang mendapat perhatian, sehingga timbul fenomena yang marak terjadinya di negeri ini, yakni korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Mungkin kita berpikir, buat apa berpikir tentang anti korupsi? Kan kita masih sekolah atau kita masih muda.
tidak mungkin kita melakukan korupsi. Coba kita lihat dulu beberapa contoh korupsi yang berlaku di lingkungan sekolah. Beberapa contohnya adalah mencontek, berbohong kepada guru, terlambat datang ke sekolah juga merupakan bentuk korupsi waktu, ataupun melanggar aturan sekolah. Seperti yang sudah disebutkan, ternyata tanpa kita sadari, kita sering melakukannya. Karena itu, budaya anti korupsi sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu berawal dari diri sendiri dan lingkungan terdekat kita. Karena itu, kita harus bersama-sama melawan korupsi sebagai murid untuk membentuk generasi yang bebas dari korupsi. Mari kita bangkit, ayo berdiri di atas kaki sendiri, singkirkan kemalasan, kebodohan, dan kemunafikan. Berantas korupsi, tegakkan keadilan, eratkan tali persaudaraan. Mari bersatu, berpadu, berpacu, wujudkan Indonesia negeri yang jaya. Saatnya kita mulai berbenah diri dengan memahami, meneladani, dan menerapkan nilai-nilai konsensus kebangsaan dan jiwa anti korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kita menjadi bangsa yang bermartabat, berkarakter, diakui oleh bangsa-bangsa lain. Sekian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.